Hai teman-teman cinta tanaman, apa kabar? Jadi pada video kali ini kita tuh mau update teman-teman dari konten kita yang 2 tahun lalu pernah saya buat, yaitu tentang cara membesarkan anggrek dendrobium sampai dia berbunga. Kalau misalkan kalian lupa, ini nih kontennya nih. Nah teman-teman cinta tanaman, jadi sekarang kondisinya itu sudah berbunga ya teman-teman ya. Setelah 2 tahun yang lalu ditanam dari botolan, sekarang sudah berbunga. Nah sekarang kita mau update sih, sebenarnya cara perawatan anggrek dari botolan sampai berbunga itu susah nggak sih ya? Terus bagaimana perawatannya biar dia hidup dan nggak mati-mati, dan biar dia itu bisa berbunga gitu loh ya. Terus saksikan videonya sampai habis, oke? Ya teman-teman, ini adalah kondisi tanamannya ya. Dari satu angkatannya memang ada beberapa yang mati teman-teman, tetapi ini tuh sebenarnya kondisinya nggak yang the best banget gitu setelah 2 tahun sih sebenarnya. Tapi ini bunga pertama tuh udah ya memang kurang banyak, nggak apa-apa karena baru belajar. Ini adalah Dendrobium harmony ya teman-teman, yaitu Dendrobium Ken Arok X Lasianthera. Tuh warna bunganya cakep banget teman-teman. Ini setelah 2 tahun. Jadi bagaimana perawatannya sampai bisa begini tuh nanti kita bahas ya, videonya sampai full pokoknya ke belakang nih, kalian jangan sampai di skip. Ini kondisinya. Nah ini sebenarnya nggak yang the best banget teman-teman, karena memang ini tuh apa ya, kondisinya tanaman ini tuh kayak bener-bener saya baru pertama kali belajar buka botolan, dan kondisinya tuh sampai sekarang tuh masih seperti ini. Sebenarnya ada yang bisa lebih besar dari ini, bisa lebih ya tinggi dari ini, tapi ya namanya juga kan baru percobaan ya teman-teman. Dan kondisi seperti ini tuh udah menurut saya bagus banget. Kenapa? Karena anggrek ini tuh termasuk anggrek yang saya pindah sana sini teman-teman, karena teman-teman tahu sendiri kan saya sering pindah rumah karena kontrak ini, jadi pindah sana pindah sini, jadi kondisi anggreknya juga ikut terganggu sedikit banyaknya. Nah ini angkatannya, jadi angkatannya sama satu botolan kayak tadi itu, tapi ini belum berbunga. Semoga sebentar lagi ya teman-teman. Nih jadi kondisinya udah begini, udah pulsan pulrain. Nah kita akan bahas kira-kira bagaimana cara membuat mereka itu dari kecil sampai botolan gitu sampai dewasa seperti ini ya teman-teman. Karena kan kalau dulu itu kan saya benar-benar kayak membesarkan anggrek tapi belum ada yang berbunga. Nah kalau sekarang ini udah saatnya, karena memang setelah 2 tahun nih berbunga nih. Angkatannya semua kita cek dulu ya teman-teman, angkatannya. Nanti kirain bohong bang, banyak yang mati ya. Nih angkatannya ya teman-teman. Jadi sekarang itu semuanya saya tempel di kayu seperti ini. Nah angkatannya jadi semuanya ini Dendrobium harmony yang hidup itu tuh. Cuma saya kan kemarin bukanya 1 botol ya teman-teman yang untuk harmony ini. Itu kalau yang harmony itu rata-rata hidupnya itu 70% hidup ya teman-teman ya. Jadi enggak 100%. Kenapa ya? Namanya juga berbelajar ya. Ada yang mati, ada yang dimakan keong, ada yang busuk ketumpahan air apa, ada yang pas pindah ketumpuk-tumpuk patah. Jadi ya itulah, ada yang kondisinya bagus, ada yang kondisinya kecil. Yang kecil itu biasanya pada saat di dalam botolan dia kondisinya itu kecil banget teman-teman, jadi tanamannya. Makanya itu penting sekali buat teman-teman yang ingin beli botolan, benar-benar beli anggrek yang udah siap tanam. Jadi jangan yang kecil-kecil dibeli, nanti dia lambat juga besarnya. Jadi kalau udah besar dari dalam botolan biasanya tuh dia lebih cepat besarnya ketika ditanam di luar, daripada anggrek yang memang di dalam botolnya itu masih kecil, belum siap aklim, udah dibeli tuh. Karena biasanya ada penjual yang nakal seperti itu, terutama untuk penjual-penjual yang online ya, yang kita tidak langsung melihat bentuk anggreknya. Kadang dikirim anggrek-anggrek yang memang masih kecil-kecil, belum siap aklim seperti itu ya. Nah yuk kita bahas cara nanamnya lagi ya. Kalau ini sih udah update karena udah pengalaman. Oke lanjut. Nah teman-teman, ini kondisi anggrek kalau misalkan lagi kecil ini tuh paling 3 mingguan 2 mingguan ya saya buka, saya tanam di sini 1 bulan lah. Nah kalau masih kecil seperti ini teman-teman, ini belum bisa dipindahkan ke tempat yang lebih banyak. Kalau ini tuh cahayanya paling 15-20% aja ya teman-teman. Nah kondisinya ada yang kecil ada yang besar, memang sesuai dengan kondisinya saat di botol ya teman-teman ya. Kalau yang kecil banget tuh ya kecil. Nah kalau misalkan mau ditambah lagi, kalau saya ini metode saya loh teman-teman, tiap orang beda metodenya. Kalau mau ditambah lagi sinarnya, biasanya saya nunggu kalau misalkan sudah beranak 1 kayak gini. Nah jadi kalau masih 1 batang kayak gini, masih kecil kayak gini anakannya, belum, tunggu dulu agak besar. Itu kalau udah agak besar baru siap dipindah ke tempat yang cahaya lebih besar. Nah cara mindahnya itu saya biasanya langsung ditempel di itu ya teman-teman, di kayu. Jadi biar nanti nggak dipindah-pindah lagi gitu. Nah kalau masih kecil begini, belum ada anakannya, itu di sini aja dulu, jangan langsung kalian panaskan, nanti mati. Nah nanti setelah beranak tuh dipindah, ditempel dengan kayu kayak gini, kondisi itu jadi kayak gini teman-teman. Jadi agak lucu ya sebenarnya ya. Aduh mana sih fokusnya. Nah jadi dia tuh daunnya itu langsung
apa ya, lucu gini. Bantet kecil kenapa? Karena cahayanya banyak. Nah kayak gini tuh nggak apa-apa teman-teman, nanti lama kelamaan dia membesar sendiri ya. Kalau pengalaman saya ya, anggrek yang kayak gini udah dipanaskan kayak gini tuh biasanya lebih tahan ya terhadap hama teman-teman. Nah kondisinya nanti kayak gini, makin subur dia ini pindah. Nah ini memang belum besar seperti tadi. Nah ini nggak apa-apa, selama daunnya itu ada yang kuning terus rontok tumbuh lagi anakannya, dia akan survive teman-teman. Kondisinya kayak gini, dia tuh boncel tapi gemuk dan daunnya itu tebel-tebel teman-teman. Itu salah satu ciri anggrek yang sudah dipanas dihujankan. Nah kalau ini tuh sinar mataharinya setengah hari udah, jadi dia terkena sinar matahari dari jam 11 sampai jam 5 sore kalau yang ini ya teman-teman. Nah nanti kalau misalkan udah lebih besar lagi, udah setengah hari, itu udah bisa itu untuk teman-teman panaskan lagi menjadi 100%, jadi dari pagi sampai sore bisa. Tapi teman-teman untuk anggrek yang dipanaskan itu triknya adalah ketika memang bukan musim hujan, usahakan kalau pagi itu disiramin aja daunnya, takutnya gosong ya, karena sekarang itu panas banget. Nah ini kondisinya teman-teman, ini agak besar sedikit lagi dia jadi kayak gini. Nah jadi dia boncel nih, kalau misalkan kalian lihat di daunnya ada bintik-bintik, itu memang ada sedikit penyakit, tapi itu gampang dihilangkan ya teman-teman, tinggal disemprot aja sih. Nah yang ini ada penyakit daun, jadi tinggal kalian gunting kalau nggak mau diobatin, atau nanti disemprot aja, bisa pakai Demolis atau yang lainnya ya teman-teman ya. Oke, ini kondisinya nih. Jadi kayak gini nih kalau udah itu. Kalau ini sih Dendrobium discolor teman-teman, discolor pink yang kemarin saya beli secara botol. Nah, setelah ini diamkan aja gitu. Beberapa bulan kemudian baru kita cek lagi. Nah, selama ini maksud saya jangan didiamkan sih. Kalau kering ya disiram, kalau misalkan sempat pupuk ya dipupuk gitu ya. Nah, tahap selanjutnya nanti begini. Nah, kalau ini tuh kalau tadi kan usianya paling 4-5 bulan yang kecil tadi. Nah, kalau udah hampir setahunan biasanya dia kayak gini jadinya. Tuh, kok nggak gede ya Bang? Iya. Kalau saya di sini karena mungkin ya teman-teman ya. Karena mungkin cahayanya itu banyak banget, jadi anggreknya tuh kecil-kecil tapi daunnya tebel-tebel dan gemuk-gemuk ya teman-teman ya. Kalau misalkan di greenhouse biasanya mereka tuh lebih tinggi-tinggi dan panjang-panjang, tapi daunnya itu lebih kayak lemah gitu loh. Nah kalau misalkan kalian latih dia secara langsung di kondisi pool panas, itu biasanya dia agak apa ya, kecil-kecil tapi gemuk, tapi daunnya itu tebel, terus batangnya itu kokoh gitu loh, kayak gini nih. Nah ini 8-9 bulan sampai 1 tahun tuh begini nanti. Nah, memang tidak sama ya ukurannya teman-teman, jadi bergantung dengan kondisi anggreknya pada saat ditanam. Jadi kalau misalkan dia memang di dalam botol yang udah besar ya biasanya dia besar, tapi kalau kecil ya lebih lambat pertumbuhan di luarnya. Ini juga nih, kalau ini udah 1 tahun lebih ya yang ini tuh udah agak besar-besar, jadi nanti kayak gitu. Memang agak aneh kalau misalkan masih kecil-kecil ya teman-teman ya, tapi lama kelamaan nanti nah gini nih, jadi dia kokoh-kokoh gini tuh. Jadi buat kalian yang mau latihan buat nanam anakan anggrek, yaitu tadi jangan langsung dipanaskan ketika dia keluar botol gitu, panasnya banyak. Tapi kalau langsung keluar botol itu teman-teman usahakan kena matahari pagi, matahari sore, jangan sampai benar-benar teduh ya teman-teman. Dan jangan sampai kering media tanamnya, jadi jangan takut nyiram. Kenapa? Selama bersih terus media tanamnya itu nggak mengandung air terlalu banyak tuh biasanya ya dia aman-aman aja teman-teman. Karena anggrek yang biasanya ya pengalaman saya nih, kita tanam dari muda gitu di tangan kita, biasanya ya adaptasinya beda dengan anggrek-anggrek yang memang kita beli udah besar kesini. Jadi ini lebih mudah beradaptasi di tempat teman-teman, lebih nggak mudah busuk tuh. Mau media tanamnya basah terus, banyak terus, ya dia enjoy aja karena memang dia udah dari kecil tumbuhnya begitu. Oh nggak sih? Nah ini nih, jadi kondisinya kayak gini nih. Kadang tuh kayak teori-teori, oh jangan basah, jangan itu. Kalau sekarang kalian melihara anggrek sendiri kadang terpatahkan sendiri loh, kok ini anggreknya padahal sering basah ya, terus media tanamnya banyak, kok dia tetap gundut aja, subur aja kadang ya kayak gitu. Tapi memang untuk anggrek-anggrek hutan, kayak anggrek yang udah dari besar tuh kita beli gitu, atau enggak anggrek yang udah dewasa baru kita beli, itu biasanya proses adaptasinya tuh ya sesuai dengan tempat yang mereka tinggali sebelumnya. Nah kalau ini kan karena memang udah dari awal begini ya, dia begini-begini aja tuh nggak mati-mati aja teman-teman, tetap aja bagus aja gitu. Nah kondisinya kayak gini. Nah setelah itu nanti baru kelihatan batang-batangnya gini. Untuk anggrek ya teman-teman, untuk tinggi kecil itu sesuai jenis anggreknya. Ada memang anggrek itu yang jenisnya itu berbatang kecil, berbatang hitam dan lain-lain. Nah ini kondisinya ini setelah ya 1 tahunan lebih lah tadi itu. Nah ini yang baru, kalau ini baru saya lupa, ini tuh kayak setengah tahun kali ya. Nah
Ini udah panas, udah full panas. Kena panas itu dari jam 9 sampai sore, sampai jam 4 jam 5-an. Tuh. Kalau ini udah tuh udah besar, karena ini memang teman-teman pas keluar dari botolannya tuh udah besar gitu ya. Jadi dia besar tuh. Ini dari botolan. Jadi sekarang saya sedang menggalakkan teman-teman. Jadi kayak 3 bulan sekali beli botolan, biar kayak update sekaligus belajar, biar cara punya anggrek yang banyak tapi dengan murah, yaitu tadi dengan belajar membesarkannya dari botolan. Nggak sesusah yang dibayangkan teman-teman sebenarnya. Terutama kalau misalkan susah sebenarnya, gimana ya ngomongnya itu. Kalau misalkan baru belajar nih, beli anggrek-anggrek yang indukannya itu memang mudah dipelihara aja. Misalkan botolan Discolor, botolan Stratiotes dan lain-lain, anggrek-anggrek spesies. Tapi sebenarnya ya teman-teman ya, untuk anggrek hibrid juga mudah lah dipelihara, kuat juga. Yang penting kalian bisa meliharanya aja ya, paham tentang anggrek, paham tentang agroaklimat, media tanam dan lain-lain, maka just gandes. Nah ini juga dari botolan. Ini adalah dendrop tadi ya, itu Dendrobium alisnoda. Nah kalau ini berapa ya, ini tuh ada yang mati teman-teman ya. Jadi kalau dulu pertama-tama saya buka botolan itu paling hidup 60%. Nah kalau sekarang itu presentasi kehidupannya udah meningkat kayak 80 sampai 70 ya, nggak bisa 100 sih, karena memang kan kita kondisinya di luar, di alam gitu-gitu ya, nggak yang kayak di greenhouse yang bisa terkontrol 100% seperti itu. Nah nanti baru deh dia berbunga kayak gini tuh. Oke. Akhirnya berbunga. Oke teman-teman, mungkin cukup sekiannya video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah. Jangan lupa videonya di like, komen, dan sharing. Bye bye. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dah. Happy gardening.